Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Lutfi Aziz. Saya merupakan dosen dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas PGRI Madiun. Dalam video pembelajaran ini, yang akan saya sampaikan adalah PDD UKT PT bidang pengajaran untuk memenuhi syarat pengajuan Serdosmat 2025. Untuk mata kuliah yang akan saya ambil adalah terkait dengan mata kuliah e-commerce, di mana bobot SKS-nya adalah 3 SKS, di mana deskripsi mata kuliah yang ada pada mata kuliah e-commerce adalah pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang konsep dasar dari bisnis pada dunia maya, mengenal bagaimana karakteristik konsumen berdasarkan kebiasaan konsumen, kemudian melakukan pembangunan toko atau pembuatan toko pada dunia maya, yaitu marketplace yang ada di Indonesia, kemudian melakukan riset pasar sesuai dengan passion masing-masing mahasiswa yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa dalam mengimplementasikan hasil proses riset sehingga mahasiswa akhirnya mempunyai toko aktif yang ada di dalam marketplace, di mana sistem pembelajaran dan metode pembelajaran nantinya adalah dengan pemaparan materi, kemudian menggali tingkat keberhasilan penyampaian materi dengan aktif bertanya kepada mahasiswa dan kemudian memberikan penugasan yang basisnya adalah project based learning maupun case based learning. Untuk metode pembelajaran yang akan dilakukan nantinya adalah menggunakan blended learning, luring, dan satu lagi adalah flip learning. Untuk kemampuan yang diharapkan nantinya adalah mahasiswa mampu memahami konsep e-commerce, kemudian mahasiswa memahami karakteristik bisnis di dalam e-commerce, di mana mahasiswa nantinya juga akan mempelajari terkait dengan mekanisme pasar yang ada di Indonesia melalui marketplace yang ada. Kemudian dapat memahami hasil analisis menggunakan Hotsuite ataupun ePrice atau data statistik yang ada di dalam jaringan internet atau di dalam internet. Bisa juga memahami melalui Dimia, salah satu platform statistik yang ada di Indonesia. Kemudian poin berikutnya adalah memahami dan menentukan di mana letak jualan yang paling tepat untuk mahasiswa. Mengingat di dalam marketplace Indonesia banyak sekali marketplace yang bisa digunakan sebagai tempat untuk mengimplementasikan keilmuan dari e-commerce itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah riset peluang bisnis yang ada di dalam marketplace. Kemudian mahasiswa memahami tata cara pembangunan toko yang ada di dalam marketplace yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan hasil pembangunan toko dengan strategi-strategi dan memahami regulasi yang ada di dalam marketplace yang ada di Indonesia yang dipilih oleh masing-masing mahasiswa. Adapun referensi yang kami gunakan adalah e-commerce Business Technology Society, kemudian ada Social Media Marketing, itu merupakan buku dari Dave Evans, kemudian buku dari Profesor Ricardo Sikoindrajit dengan bukunya Konsep dan Strategi Bisnis. Kemudian yang berikutnya adalah buku dari Profesor Dr. Ricardo Sikoindrajit dengan bukunya e-commerce strategi dan konsep bisnis. Yang terakhir adalah buku yang telah kami susun
sebagai buku referensi cara cepat setting toko online di dalam marketplace tahun 2021. Untuk proses assessment yang akan dilakukan, salah satunya merujuk pada Permendikbudristek nomor 10/M/2023 di halaman 17 disampaikan bahwasannya aktivitas penilaian partisipasif yang bisa meliputi project based learning dan case based learning harus memenuhi 50% dari total bobot penilaian. Selain dari total bobot penilaian partisipasif yang meliputi case based learning dan project based learning, nantinya akan ada penilaian terkait dengan tugas UTS, UAS, dan kuis. Selain dari bidang pengajaran, sebagai dosen dituntut untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung Tridharma perguruan tinggi. Adapun penelitian dan pengabdian yang telah saya lakukan adalah beberapa contoh, yaitu pendampingan UMKM dalam menggunakan digital marketing pada komunitas UMKM di Kabupaten Madiun. Pada waktu itu ada namanya program PHP 2D, kemudian program-program lainnya yang digelontorkan anggaran dari Dikti, sehingga ini menjadi embrio untuk implementasi di dalam mata kuliah e-commerce. Kemudian yang berikutnya adalah hasil penelitian, itu ada marketing usage as an increase to competitive advantage through product innovation and marketing performance. Itu sebagai judul di dalam penelitian yang ada relevansi dengan keilmuan di dalam e-commerce. Kemudian yang berikutnya adalah analisis dan perancangan website Kare dengan menggunakan content management system. Yang berikutnya adalah pendampingan strategi pemasaran digital UMKM di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, di mana di sana banyak UMKM yang belum memiliki teknologi sebagai pemasarannya. Selain dari penelitian dan pengabdian, ada salah satu buku yang relevan dengan mata kuliah e-commerce yang kami ajarkan, yaitu buku cara cepat setting toko online di dalam marketplace. Selanjutnya adalah video pembelajaran yang berada di dalam kelas dengan mata kuliah e-commerce. Berikut untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini. Ya, teman-teman semuanya, kita lanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalkan kemarin itu kita sudah membuat Shopee ya, toko di Shopee. Jadi ini sebenarnya sudah ada materinya. Kemudian teman-teman semuanya kemarin itu kita langsung praktekkan, karena memang regulasi terus berubah ya teman-teman semuanya. Kita di materi pertemuan kali ini yaitu tips and trick untuk berjualan di Shopee ya teman-teman semuanya. Nah, ini ada beberapa poin yang akan kita bahas teman-teman semuanya. Kenali produk dan tren pasarnya. Kemudian yang nomor 2 itu adalah ulasan dan chat. Kemudian yang berikutnya adalah word marketing. Ini istilahnya yang marketing yang konvensional sejak dulu ada. Kemudian ini adalah naikkan konversi dan perbanyak variasi. Nah, di sini temukan kiat jitu agar mendapat penjualan Shopee yang penjualan yang stabil di Shopee. Nah, untuk yang pertama bisa dari sini ya. Kenali produk yang dijual, kenali tren pasar. Kemarin sudah kita bahas, yaitu terkait dengan
bagaimana mengenali tren pasar ini? Salah satunya adalah kita menggunakan apa? Google Trend. Oke, Google Trend ya. Jadi ada Google Trend, kemudian ada KW Finder, ada Semrush dan lain sebagainya untuk kita mengenali tren pasar yang ada di market kita saat ini ya, teman-teman semuanya. Jadi tidak asal kita menemukan supplier. Kemarin sudah diajarin sebelumnya riset supplier, ya kan? Kemudian teman-teman semuanya setelah riset supplier, memastikan supplier kemudian diambil. Tidak cukup dengan itu, tapi kita harus mengenali bagaimana pasar untuk saat ini, gitu ya. Kemudian teman-teman semuanya pentingnya ulasan dan chat. Nah ini nanti teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman sudah ada, ini ada kekeliruan di sini, ada namanya harusnya Shopee ya teman-teman semuanya. Nah ini ada pentingnya ulasan juga teman-teman semuanya, ulasan dan chat. Apa? Untuk mendatangkan trust publik. Nah caranya bagaimana? Kalau konvensional bisa enggak Pak? Bisa. Bisa saja kalau misalkan kita mau konvensional. Coba saya tunjukin ya teman-teman semuanya. Sebagai contoh, misalkan kita sudah masuk ke dashboard seller centernya, kemudian produk saya, ini akun yang sudah lama tidak diaktifkan teman-teman semuanya, masih ada produknya atau enggak? Oke, sebentar. Nah di sini ini kan sudah ada 2000 produk ya teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman semua kelihatan enggak? Kelihatan ya. Nah, di sini teman-teman semuanya ada istilah naikkan produk ya. Ada istilah naikkan produk di sini. Ini adalah iklan atau menaikkan produk 5 produk itu untuk 4 jam. Jadi ketika ini kita klik, teman-teman semuanya, ini kita klik, dia naik. Ya. Nah, ini sampai nanti ndak ada. Nah, ini di sini posisinya teman-teman semuanya, ini kita tidak bisa lagi memilih untuk menaikkan produk, karena 5 slot naikkan produk ini sedang digunakan. Jadi nanti setiap 4 jam sekali teman-teman akan bisa kembali untuk menaikkan produk. Nanti dimana ini adalah sifatnya salah satu konsep bisnis yang organik tanpa mengeluarkan biaya gitu kan. Nah nanti teman-teman semuanya dari materi yang kita pelajari tadi, di sini ada namanya iklankan. Ini untuk apa teman-teman semuanya? Iklan ini adalah untuk ada iklan yang basisnya otomatis. Ada yang basisnya iklan otomatis, di mana ini ada 3 pilihan teman-teman semua. Yaitu yang pertama adalah ketika kita beriklan di 7 hari, selama otomatis 7 hari, ini per produknya adalah sekian, maka kita akan memungkinkan untuk mendapatkan orderan itu sudah dituliskan oleh si pihak Shopee. Ini otomatis ya. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, tinggal pilih itu saja. Kita isi saldo, kita pilih itu saja, confirm, langsung dia jalan. Estimasinya adalah ini, estimasi pesanan dari iklan itu adalah kurang lebih 30 sampai 53 kan gitu. Kemudian ini pun juga bisa kita naikkan lagi. Wah, ini kurang nih. Saya coba pakai yang iklan otomatis selama 10 hari. Ini ada konversinya. Estimasi pesanannya adalah 42 sampai 76. Nah, di sini sudah ada beberapa yang mempraktekkan. Mas Farhan bisa tembus sampai ini enggak? Pakai GMV enggak kemarin? Oh, gitu ya. Oke, siap. Artinya ini ada potensi untuk menaikkan ini, dan traffic ini teknik ini jarang yang mengetahui. Jadi mereka hanya live video, kompetitor yang ada itu live video, kemudian share dan sebagainya.
Tapi kita bisa menggunakan ini, ya. Dan yang ketiga itu adalah di sini kita bisa beriklan dengan menentukan berapa biaya iklan yang akan kita keluarkan. Di sini kita bisa edit. Ini adalah pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga ini kita bisa mengeluarkan anggaran sesuai dengan budget kita. Tapi di sini ada rekomendasi yang diberikan oleh pihak Shopee. Nah, nanti periodenya pun ini juga nanti bisa kita pilih 50.000 atau 100.000 itu mau dipakai untuk berapa hari, misalkan 7 hari atau 5 hari, itu bisa kita pilih. Akan tetapi ini adalah menggunakan data statistik yang harus kita miliki, yaitu salah satunya adalah yang kemarin kita sebutkan, yaitu di Google Trend. Nah, ini yang bisa kita, salah satunya misalkan nah, ini dengan kata hijab, maka trafficnya akan keluar seperti ini. Nah, ini bisa diketahui sampai ke lokasinya. Ketika kita mau beriklan, lokasinya di mana? Oh, ternyata di Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah. Nanti bisa di breakdown ke kotanya. Nah, kemudian teman-teman semuanya nanti teman-teman akan beriklan di sini, salah satunya. Nah, kalau sudah, nanti ada 3 ya, silahkan dipilih nanti. Kemudian kalau misalkan kita mau memberikan, oh ternyata di di iklan yang otomatis sudah, dinaikkan yang organik sudah. Berarti apa yang belum? Atur komisi, afiliasi. Di sini kita bisa memberikan persenan bagi para afiliator. Sekarang kan lagi boomingnya ya, teman-teman semuanya, lagi boomingnya afiliasi. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur 5% sampai dengan 10% atau bahkan lebih dari itu. Tinggal nanti profitnya teman-teman berapa persen yang diambil. Teman-teman bisa ngambil 5% atau 10%. Biasanya yang diambil oleh para afiliator itu adalah di kisaran 10 sampai 15%. Itu data statistiknya menyebutkan bahwasannya itu yang akan diambil. Nah, oke. Nah, kembali lagi ke sini teman-teman semuanya. Word marketing ya. Pentingnya ulasan dan chat. Word marketing ini juga penting. Marketing dari mulut ke mulut. Ya, marketing dari mulut ke mulut. Nah, makanya kemarin saya ngajarinnya adalah bagaimana di rencana aksi bisnis model kanvas sampai dengan pembuatan toko di mata kuliah di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kenapa di rencana aksi saya minta untuk disebutkan nama yang mudah diingat, oleh customer, karena nanti word marketing ini adalah oh itu loh yang namanya ABC All Shop. Kalau misalkan penamaannya agak rumit, maka mereka sulit, terkadang bisa lari dari apa yang harusnya dicari. Harusnya ABC All Shop jadi ABCD All Shop, itu bisa jadi karena penyampaiannya dengan apa yang diketik, apa yang ditulis berbeda, gitu ya teman-teman semuanya. Oke, kemudian kita kalau yang ini naikkan konversi, nanti ada trennya dia sendiri. Kemudian ini ada kenali produk dan tren pasar, teman-teman semuanya. Apa yang harus dikenali? Kenali produk dulu, kenali dulu produk yang dijual agar mudah ditemukan oleh pembeli. Kenali dulu. Jadi makanya kemarin saya menyampaikan ke teman-teman semuanya, ketika mau jualan apa yang harus sesuai dengan apa? Passionnya, betul. Terima kasih. Siapa tadi? Mbak Ervi atau siapa? Nah, sesuai dengan passionnya, sesuaikan dengan pencarian populer, pastikan foto yang relevan,
buat produkmu lebih menonjol, harga produk yang bersaing. Nah, bagaimana menentukan harga produk yang bersaing? Di poin yang paling penting nanti akan kita bahas teman-teman semuanya. Kemudian sesuaikan pencarian yang paling populer. Sesuaikan dengan pencarian yang paling populer ini adalah apa teman-teman semuanya? Yaitu dengan menggunakan kata kunci yang kita sebutkan kemarin. Masih ingat enggak kira-kira? Dengan menyebutkan kata kunci. Kata kuncinya di mana lokasinya? Di sini. Nah, itu ya. Di sini kita bisa mengakumulasi apa-apa yang dicari oleh customer kita. Gitu ya, teman-teman semuanya. Kita ke materi saja dulu yang paling penting. Nah, itu caranya ya. Kemudian, nah ini keyword yang digunakan pembeli. Misalkan di sini ada saya contohkan tadi ada mouse, kemudian juga ada hoodie. Kalau teman-teman menuliskannya keliru, maka yang akan terjadi adalah harusnya jualan hoodie, jadinya hoodie, hoodie dan hoodie. Ya. Ini kira-kira yang mana yang pas dituliskan? Kalau misalkan kita ngetikannya adalah hoodie, maka betul yang akan kita cari adalah hoodie. Ya. Kemudian kita HUDIE, ya otomatis nggak akan ketemu namanya produk yang teman-teman jual, yaitu hoodie. Paham ya? Namanya gitu. Jadi HUDIE, padahal yang harusnya dicari adalah HOODIE. Maka tidak akan ketemu namanya HOODIE, yang ketemu malah produk yang nggak karu-karuan ini nanti. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Jadi penamaan itu harus apa? Jelas. Oke, dari sini ada pertanyaan teman-teman semuanya, silakan. Kalau ada, oke, silakan Mbak Ervia. Oh iya, sebentar. Ini saya kasih ini dulu. Oke. Baik. Izin bertanya tentang kita kan sebagai pemula pastinya masuk ke kategori Shopee non-star ya kan? Ya. Yang semisal nih ya bulan ini kan pasti ada tanggal kembar 7.7. Nah, itu kira-kira untuk kategori Shopee non-star itu apakah sudah bisa mengajukan seperti voucher diskon subsidi ongkir seperti diskon berapa persen begitu Pak? Itu kira-kira mekanismenya bagaimana Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ervia ya. Ini langsung saya jawab melalui ini. Nah, nanti Mbak Ervia, terima kasih ya sudah aktif untuk bertanya. Di sini nantinya kita bisa membuat voucher ya. Voucher. Jadi itu bisa disebutkan misalkan di sini voucher terbatas, kemudian nama vouchernya adalah 77 sel misalkan. Kemudian di sini adalah 77. Nah, nanti periodenya kapan? Misalkan di sini diisikan saja. Jadi nanti ini diisikan saja. Oh, ini persentase diskonnya. Persentase diskonnya adalah 5%. Ini diisikan minimum diskonnya. Ini tidak terbatas saja. Maka kalau sudah nanti langsung dikonfirmasi. Nah, ini nanti tinggal ngambil aja, diaktifkan, nanti langsung kita tempelkan di bagian dekorasi. Nanti langsung dapat voucher. Gitu ya. Oke. Mungkin ada lagi satu pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, siap. Izin bertanya Pak, saya Farhan. Ya. Mau nanya untuk
iklan itu kan kita beli ya Pak. Ya. Nah itu kalau misalnya kita beli yang paling murah itu apakah ada penjualan ke toko kita atau kita cuma bayar iklan itu untuk ada orang yang lihat ke toko kita Pak? Atau bagaimana ya? Oke, berarti yang poin ketiga tadi ya? Iya Pak. Oke, kalau yang di poin ketiga nanti berdasarkan kekuatan statistik kita. Artinya kalau memang budget yang harusnya kita ambil adalah budget yang direkomendasikan. Kalau tidak, di bawah yang direkomendasikan biasanya hanya traffic saja yang ada. Tapi kalau misalkan yang direkomendasikan dengan minimal yang direkomendasikan, maka bisa jadi ada potensi penjualan yang masuk ke kita. Jadi itu mereka membaca berdasarkan statistik penjualan yang mereka lakukan. Cuman bedanya yang dua di atas tadi itu adalah secara otomatis yang mereka lakukan. Kalau misalkan yang ketiga adalah rekomendasi untuk mendapatkan potensi mendapatkan orderan. Seperti itu Mas Farhan. Berarti kalau toko baru yang verifikasi itu juga nggak masalah ya Pak kalau kita beli atau bagaimana? Tidak masalah, malah justru sekarang jangan memakai toko yang lama, tapi malah justru memakai toko yang baru, yang fresh, itu akan trafficnya akan kenceng. Tapi ketika trafficnya sudah kenceng, penjualannya kenceng, harusnya jangan sampai satu kata yang saya ucapkan adalah menolak pesanan. Gitu ya. Karena kalau menolak pesanan dia akan trafficnya turun dan secara otomatis jenengan akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan orderan berikutnya. Seperti itu Mas Farhan. Oh ya, baik Pak, terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Mungkin ada lagi? Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya untuk tips and triknya kurang lebih seperti itu. Nanti kita lanjutkan di minggu depan teman-teman semuanya untuk terkait dengan tips and trick atau trik-trik lainnya terkait dengan bagaimana mendatangkan customer teman-teman semuanya. Nanti di minggu depan kita pelajari terkait dengan untuk foto ya, foto produk dan lain sebagainya supaya customer semakin tertarik dengan produk yang ada di toko kita. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai syarat pengajuan Serdos Smart 2025. Mudah-mudahan video yang telah kami buat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.